Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan cara untuk korelasi berganda dari Excel ke SPSS. Pertama kita masukkan X1, X2 dan Y-nya dari Excel ke aplikasi SPSS. Setelah itu kita ganti desimalnya ke 0. Terus measurenya ke skal. Kita masukkan langsung masukkan ke SPSS, ditaruh di bagian label. Yang selanjutnya juga ditaruh di bagian label. Selanjutnya kita masuk ke data view. Kita salin yang ada di Excel yang sudah dikirim Bu Fatih. Kita salin yang X1. Kita salin semua, langsung ditempel, ditaruh di SPSS. X1, selanjutnya X2. X2 kita salin, langsung kita tempel di aplikasi SPSS. X2. Yang selanjutnya yang Y kita salin. Kita tempel di bagian Y. Kita ulangi lagi karena ada nomor yang tidak ditempel, angka 77. Kita salin. Yang Y kita tempel lagi. Kita salin, terus kita tempel di Y. Selanjutnya kita pergi ke analyze, regression.
Setelah itu ke linear kita ganti, kita taruh, kita pindah yang situ, pindah ke deret, dipindah, kita centang, centang. Selanjutnya ini adalah hasilnya. Kita cocokkan sama Excel yang sudah saya hitung sebelumnya. Selanjutnya datanya sudah keluar. Kita lihat di Excel yang sudah dihitung tadi. Tingkat hubungan antara variabel X1 dan Y 0,287. Tingkat hubungan antara variabel X1 dan Y itu rendah. Dilihat di datanya, masuk ke golongan rendah. Yang kedua, X1 dan Y 0,360. Tingkat hubungan X2 dan Y itu rendah. Kita lihat lagi, masuk ke golongan rendah. Yang ketiga, X1 dan X2 0,624. Tingkat hubungan antara X1 dan X2 itu rendah. Kita lihat lagi apakah termasuk golongan rendah di data yang sudah dikirim Bu Fati. Masuk ke golongan rendah. Selanjutnya kita lihat lagi yang di Excel. X1 dan X2 dan Y, tingkat hubungan antara variabel X1 dan X2 dan Y itu sedang. Hipotesis korelasi parsial. HO variabel X1 atau X2 tidak ada hubungan secara signifikan terhadap variabel Y. Kita lihat datanya di SPSS.
Variabel X1 dan X2 ada hubungan secara signifikan terhadap variabel Y. Hipotesis korelasi simultan. Selanjutnya, data dasar pengambilan keputusan. X1 dan Y 0,062 lebih besar 0,05, maka HO diterima, H1 ditolak, artinya tidak ada hubungan signifikan. Dilihat lagi di Excel yang sudah dikirim Bu Fatih. X2 dan Y 0,025 lebih kecil 0,025, maka HO ditolak, H1 diterima, artinya ada hubungan signifikan. Dicocokkan. X1 dan X2 0,079 lebih besar 0,05, maka HO diterima, H1 ditolak, artinya tidak ada hubungan signifikan. Selanjutnya X1, X2 dan Y simultan 0,082 lebih besar 0,05, maka HO diterima, arti H1 ditolak, artinya tidak ada hubungan signifikan. Kita hitung lagi yang H1 selanjutnya X1 dan Y 0,62, maka HO diterima, H1 ditolak, artinya tidak ada hubungan signifikan. Kita lihat di data. X2 dan Y 0,025. Kita cocokkan lagi di tabel. X2 dan Y 0,025 lebih kecil 0,05, maka HO ditolak, H1 diterima, artinya ada hubungan signifikan. X1 dan X2 0,079 lebih besar 0,05, maka HO diterima, H1 ditolak, artinya tidak ada hubungan signifikan. Kita lihat. Selanjutnya yang X1, X2 dan Y simultan di tabel model summary signifikan exchange.
maka HO diterima, H1 ditolak, artinya tidak ada hubungan signifikan. Hitungannya tadi 0,082 lebih kecil 0,05. Selanjutnya, sumbangan variabel X1, X2 terdapat Y. Kita lihat di SPSS. Dilihat di tabel ini dulu, selanjutnya kita lihat di SPSS. Jadi hasilnya itu, ini hasil sisa sumbangan yang tidak termaksud dalam penelitian ini. 0,108 dikali 100% sama dengan 10,8%. 100% dikurangi 10,8% sama dengan 89,22%. Dilihat di SPSS 0,82. Hasil sumbangan yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Sekian dari saya cara-cara menggunakan uji korelasi berganda dari Excel ke SPSS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.